Kita semua boleh bangkit berdiri, katakan segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Sekali lagi dari awal katakan, di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajah dan bukan berkatmu, kayak matamu, dalamnya hatiku, tiada yang lain selain dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Umat-Mu di SCM Kupang Gunung, gereja yang berpusatkan kepada Injil Kristus. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Kau bawa kami semakin dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin, menguasai setiap hati pikiran kami untuk dipersiapkan menerima kebenaran firman. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani puji-pujian, yang sudah melayani musik, bahkan semua umatmu yang sudah memuji, memuliakan Engkau dengan sungguh. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu Kau curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami rindu diberkati oleh firman Allah. Mari, pimpin dan sertai kami semua, terlebih hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, iya, puji Tuhan, silakan duduk. Iya, shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Yang jujur. Kalau enggak baik, ya ngomong enggak baik. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, jujur, dan ikhlas. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Di atas banyak yang luar biasa.
dibawa biasa-biasa. Bahkan ada yang tidak biasa. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tuhan itu senang ketika kita jujur. Amin. Saudaraku, saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang baik. Yang percaya berkata, orang-orang baik selalu datang kepada Tuhan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu, orang jujur belum tentu baik. Tetapi orang baik pasti jujur. Tetapi kita semua adalah orang yang baik dan jujur. Karena kita tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 33, kita akan lihat mengajarkan tentang apa. Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan akan ditampilkan, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah kisah dalam perjanjian lama. Orang-orang ini menyatakan dirinya sebagai orang yang jujur. Kemarin waktu doa pagi, ternyata ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Orang baik pasti jujur, tetapi orang jujur belum tentu baik. Ada yang mengatakan terbalik Pak, enggak. Oleh sebab itu saya akan mendasari apa yang saya ucapkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-31 dan 32 ya. Kejadian 42 ayat 31 dan 32. Iya. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur. Kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara. Anak-anak ayah kami seorang sudah tidak ada lagi. Dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Ini cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika terjadi kelaparan, ternyata Yusuf yang tadinya dibuang, yang tadinya dimasukkan sumur, yang tadinya dijual, seorang pedagang yang bernama Potifar. Saudara, keadaannya bukan menjadi terpuruk. Kenapa? Karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaranya ini tidak. Bahkan dia mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang. Ini pakaiannya, ini jubah yang indah yang ayah berikan kepada Yusuf. Sekarang dirobek-robek oleh binatang buas. Saudara,
Yang mengatakan kami ini orang jujur tadi siapa? Saudaranya Yusuf. Karena kepepet, karena ada motivasi, maka dia berani berkata jujur. Saudara, oleh sebab itu kita bisa melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di negeri kita. Ya. Yang tadinya jujur tiba-tiba ditangkap KPK. Nanti Bapak Ibu akan dengar berita ini, ya. Bahkan kalau sudah dengar, sudah baca, Bapak Ibu tahu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, hendaklah setiap kita datang dengan hati yang jujur, hati yang tulus. Amin. Di dalam kehidupan keluarga kita, suami istri tadi dibahas di gereja oleh Bapak Gembala sidang. Harus hidup dalam kejujuran. Hidup saling mengasihi. Saudaraku, memang kehidupan pernikahan itu tidak mudah. Yang pernah merasakan dalam kehidupan rumah tangga pasti mengalami banyak masalah. Karena di dalam pernikahan itu adalah pengudusan, usaha untuk saling untuk menguduskan, menyucikan di hadapan Tuhan. Ketika kita menikah, berkat Tuhan sudah dilepas, dicurahkan. Maka satu dengan yang lain harus menjaga kekudusan, kejujuran, saling percaya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghujat. Saya tahu di sini tidak ada. Amin. Di luar sana banyak. Di sini penuh kasih. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak. Amin. Suami yang tidak mengasihi istri berhak untuk lebih getol di dalam doa. Amin. Untuk lebih semangat, Tuhan, Engkau tahu dia istri yang Kau berikan kepadaku. Sekarang aku berdoa mohon kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan, jamah hatinya. Pada saat tidur bisa dipegang pelan-pelan, tidak usah kasar-kasar. Berkati Tuhan. Amin. Demikian juga kalau ada suami yang tidak baik, maka istrilah ya tugasnya mendoakan suami. Amin. Jangan terus dikutuki. Anjene males, Pak. Anjene. Loh, tugas kita itu saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada di antara suami istri belum terima Tuhan, tanggung jawabnya siapa? Pasangannya. Suami atau istrinya. Demikian juga anaknya yang belum percaya Tuhan. Tugas siapa? Tugas orang tua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kalangan para nabi, ternyata ada sesuatu yang menjijikkan dan Tuhan gak suka. Apa itu saudara? Kita akan baca di dalam Yeremia 23 ayat
14. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia 23, 14. Yeremia 23 ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Saudara, kalau Bapak Ibu sebagai warga biasa, bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan hamba Tuhan, bukan dari kalangan pendeta, itu masih dimaklumi. Ini para nabi yang tinggal di Yerusalem. Mengerikan kata Tuhan. Mereka bukannya hidup di dalam kekudusan, kesucian. Tetapi apa saudara? Ada dua hal tadi dikatakan. Ayo kita lihat lagi. 1, berzina. 2, tidak jujur. Hati-hati ya, kita sebagai hamba Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh. Lah kalau kita hidupnya seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah mengingatkan seorang hamba Tuhan. Saya ingatkan dengan kasih, 4 mata terlebih dahulu. Bapak, jangan diteruskan. Banyak orang sudah mengetahui kelakuan yang Bapak perbuat. 5 orang telah menjadi saksi. Datang kepada saya dan menyampaikannya. Saya ingatkan Bapak, segeralah bertobat. Kami tetap hormat kepada Bapak. Saudara, bukannya mau rela untuk ditegur, tetapi ngeles. Saudaraku, Tuhan katakan apa ini? Mengerikan. Kalau hamba Tuhan sudah enggak mau mengakui kesalahannya, itu mengerikan. Sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali diingatkan bersama rekan yang lain, juga tidak mau. Apa yang terjadi saudara? Ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu panjang sabar. Yang percaya berkata, berapa kali kita jatuh dalam dosa, hukumannya apa? Dosa upahnya maut, mati. Tapi Tuhan tidak kasih. Enggak cepat-cepat kasih hukumannya. Tuhan biarkan terus bertahun-tahun. Kenapa? Tuhan panjang sabar. Tuhan itu penuh kasih. Nunggu setiap anak-anaknya untuk pulang kembali bertobat dan percaya kepadanya. Kisah anak terhilang. Sudah menghabiskan harta daripada orang tua. Setelah habis poya-poya dengan perempuan pelacur, judi dan lain sebagainya, dia kehabisan makanan, kehabisan uang. Lalu dia bekerja, dan dia ketika bekerja di kandang babi,
makanannya babi itu dimakan. Saudaraku, lalu dia sadar. Nah ini, sebagai anak-anak Allah, kita yang orang biasa disebut sebagai anak Allah. Seneng enggak? Seneng enggak? Bapak Ibu orang biasa, tetapi Tuhan mengatakan, kamu adalah anak-anakku yang kukasihi. Disebut sebagai anak Allah. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara bukan orang lain, tetapi anak-anaknya. Bahkan dikatakan apa? Murid. Yesus adalah sebagai gurunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini untuk setia di dalam mengiring Tuhan. Amin. Saudaraku, seorang nabi, seorang hamba-hamba Tuhan, monggo silakan Pak Putut. Ya, boleh duduk di depan. Di sini, monggo. Enggak apa-apa, iya. Ya, puji Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang pendeta, tugasnya adalah membawa orang-orang untuk hidup di dalam pertobatan. Bukannya menjadi batu sandungan, berzina, menipu, bohong, dan tidak jujur. Jika itu terjadi, maka dia harus berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup di dalam kejujuran. Hidup baik, jujur, dan setia kepada Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mengalami kehancuran. Sudah banyak saya saksikan. Diingatkan, tidak mau, terus. Ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak semua untuk hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan. Jaga perkenanan. Yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang susah akan dihiburkan. Persoalan masalah apa yang terjadi, percayalah Tuhan sanggup menolong setiap kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ayo kita buka ya. Pak Rudi mungkin ngomong dari pikirannya, mana ayatnya? Kita akan buka ayatnya ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa saudara? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Jadi nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Dokter telah memvonis saya komplikasi diabetes paru-paru alias TBC. Parah, dokter sudah bilang, Pak kami menyerah. Kalau terakhir suntikan ini tidak bisa menyembuhkan,
Bapak harus dirujuk pengobatan internasional. Saudara, seharusnya mati. Tapi ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saya angkat tangan, Tuhan. Dokternya nyerah. Tuhan, aku menghadap kepadamu. Aku yakin Engkau yang turun tangan. Amin. Suntikan terakhir. Disuntik 2 bulan setengah itu enggak enak, saudara. Di pantat ini ya, enggak bisa duduk. Tidur pun harus mengkurap, saudara. Karena apa? Bengkak. Setiap hari satu kiri kanan. Kalau mandi harus dikompres dengan air hangat. Tersiksa selama 2 bulan setengah. Untuk apa? Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu berseru, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan, jangan lewati aku. Kalau yang lain Kau tolong Tuhan, aku percaya, aku pun akan Kau tolong. Aku tahu aku hina, penuh dengan dosa. Tapi Engkau sudah menyucikan aku melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saudara, 1 kali suntikan, sembuh. Kemudian saya periksa, wah, mujizat Pak, nggak ada lagi penyakitnya. Amin. Ini Tuhan. Lewat proses demi proses kami hadapi. Tapi harus tetap melekat kepada Tuhan. Semakin banyak persoalan, semakin melekat. Saya tahu, di tengah-tengah Bapak Ibu ada persoalan yang gak bisa terselesaikan. Manusia gak akan bisa. Saya pernah ngalami. Bahkan keluarga kita juga gak mau menolong. Siapa yang mau nolong? Teman, sahabat, tidak ada. Lalu kemana kita harus lari? Kalau semua gak nolong bagaimana? Apakah saya harus gantung diri? Salah, itu tipu daya iblis. Lari kepada Tuhan, sebab Dia yang punya hidup kita. Dia yang punya masa depan kita. Ketika kita sungguh-sungguh, ingat, sungguh-sungguh berdoa, percaya, berserah hanya kepada Dia, maka Dia akan melihat. Saudara, pertolongan Tuhan terjadi bukan karena penyakit, tapi karena apa? Hutang yang numpuk. Para orang yang berhutang kumpul di bukit doa. Semua nangis, semua puasa. Tuhan, aku gak berani pulang. Kenapa? Dikejar-kejar petugas. Tuhan, aku gak mau pulang. Kenapa? Dikejar-kejar debt collector. Tuhan, aku gak berani pulang. Dikejar-kejar pegawai bank. Siapa saudara yang nolong? Gak ada. Kalau kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, berdoa, yakin dan percayalah, ada kuasa besar yang akan terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Amin. Yang punya masalah, angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu. Tuhan melihat. Ya. Angkat tangan dan nanti kalau diajak berdoa, taruh di dada. Tuhan, Kau tahu masalahku.
Kau tahu persoalanku. Aku nggak mau cerita dengan manusia. Aku hanya ngomong sama Tuhan. Amin. Ngomong sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu. Karena kita nggak dimalu-maluin. Kalau cerita banyak orang. Diceritain sama yang lain. Nanti kalau saudara mendengar, saudara jadi malu. Oleh sebab itu, pengalaman hidup saya di dalam melayani Tuhan, dari awal sampai sekarang ini, bahkan nanti sampai akhir, saya rindu Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Untuk menjadi berkat, supaya orang lain yang mendengar apa yang kita ceritakan itu menjadi bertobat. Baru saja saya ketemu Mas Robi. Pak Supardi, tahu ya? Dulu dia setia berdoa tempat ini. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Saya kunjungi beberapa kali dengan Pak Joko. Saya kunjungi. Tetap nggak mau datang. Alasannya nanti Bapak. Saudara, ini saudara kita, bukan orang lain. Ada yang melihat dan menyampaikan di grup, Pak, itu tadi melakukan ini itu. Laporkan saja. Saya bilang, jangan. Ayo kita doakan. Ayo kita layani bersama. Tugas kita bukan menghakimi, bukan menghukum, tetapi membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Yang siap katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk cari jiwa. Layani setiap orang datang kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kalau mereka memerlukan sesuatu, ayo kita layani bersama. Karena kisah Rasul, ketika kehidupan jemaat mula-mula itu kerjasama untuk mengajak orang lain dan menolong orang lain. Supaya apa? Mereka semakin dekat kepada Tuhan. Meringankan beban persoalan yang dihadapi bersama. Punya berkat sedikit dimakan bersama. Itu jemaat mula-mula. Saya yakin dan percaya kita semua rindu seperti itu. Amin. Bapak Ibu, saya mau cerita. Beberapa minggu yang lalu, banyak di antara kita yang mengalami masalah. Ada yang sakit, ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami rumah tangga, ada yang HP-nya hilang, macam-macam. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, inginnya nolong, tapi apa daya. Akhirnya apa saudara? Setiap malam, Tuhan, ingat ini Tuhan, dia ngalami seperti ini. Tuhan, ingat ini Tuhan, dia ngalami dikeluarkan dari pekerjaan. Tuhan, ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Tuhan, kemana aku harus mengadu? Tidak ada yang lain. Aku berlutut, aku bersujud, aku menyembah kepada Engkau. Aku hambamu, aku hanya bisa berdoa. Dan Engkau yang mengerjakan semuanya. Amin. Jadi bukan Pak Rudi yang ngerjakan. Kalau Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan,
Itu Tuhan yang terus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Satu persatu Tuhan akan pulihkan. Yang percaya katakan, jangan takut saudara. Ya, saya sudah ngalami. Ya, oleh sebab itu saya berani tekankan, jangan takut apapun persoalan Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Semakin berat enggak apa-apa Tuhan, teruskan. Yang penting apa saudara? Hidup dalam kebenaran. Amin. Ini syaratnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya minum dulu ya. Sebagai gereja yang sudah saya tulis di sini, gereja yang berpusatkan pada Injil Kristus. Kristus adalah pusat, Injil adalah dasar, dan kasih adalah gaya hidup. Kita harus fokus ke sini. Segala kehidupan kita pusatnya kepada Kristus. Dalam pekerjaan yang kita lakukan untuk menyenangkan siapa? Kristus. Dalam kehidupan keluarga kita harus menyenangkan siapa? Kristus. Dalam ibadah, dalam pujian, dalam firman, siapa yang kita tinggikan? Kristus Yesus Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia sudah menyelesaikan segala persoalan kita yang paling berat. Di mana? Di atas kayu salib. Ini ya. Sudah selesai. Persoalan manusia yang terberat apa? Utang 1M, 2M, apa? Sakit gak sembuh-sembuh? Bukan. Dosa. Itu yang paling berat dan manusia gak bisa menyelesaikannya. Tapi Allah kita yang maha besar, Allah kita yang maha kasih, dia turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dia menanggung dosa Bapak Ibu Saudara semua. Di atas kayu salib ditanggungnya seluruh dosa dan kesalahan kita. Dan ketika kita kembali jatuh dalam dosa, bisa enggak kita kembali dalam dosa? Halo? 2? Bisa? 4? Bisa enggak? Pak Supati bisa? Bisa. Manusia itu rentan sekali, mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Karena kecenderungan hati kita adalah untuk berbuat jahat. Asalnya dari mana kok boleh jadi berbuat jahat? Dari Adam. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa, sehingga keturunannya semua disebut sebagai orang berdosa. Tapi syukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini yang sudah diampuni segala dosanya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya ketika menangis untuk gereja, dalam waktu sebulan Tuhan sediakan untuk merenovasi tempat ini. Padahal saya nggak punya uang, ya, nggak punya uang. Ketika saya berdoa, Tuhan, ini rumahmu tapi nggak layak, dimakan rayap,
kayunya sudah pedot-pedot, banyak tikus, baunya pesing. Kalau kita ibadah, baunya nggak enak. Dan kecoa riwa-riwi. Saya menangis, saudara. Tuhan, tolonglah hamba. Tuhan tolong, saudara. Tiba-tiba nama saya disebut di BG Johnson, Blauran. Rudi Suwito, penerima hadiah utama. Loh, itu Tuhan. Langsung saya di tengah-tengah kerumunan ngomong, itu Tuhan. Saya lari, saya terima. Dan langsung saya jual, saya berikan kepada tukang untuk membangun tempat. Itu yang satu. Yang kedua, kemarin melihat Bapak Ibu penuh dengan penderitaan, saya nangis lagi. Tuhan, umatmu banyak mengalami ini, itu. Tolonglah Tuhan. Saudara tahu? Rebu, ada seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha, datang ke tempat ini. Bapak, saya cari gereja yang baru, yang jemaatnya perlu ditolong. Wah, ini Tuhan, ini batin saya ini sudah Tuhan ini. Saya yakin ini Tuhan. Kemarin 1 minggu lalu saya berdoa untuk jemaat-jemaat. Perlu ini, jemaat perlu ditolong. Dan saya sampaikan, berapa jumlahnya Bapak? Saya enggak mau. Hanya yang ada. Saya ingat yang lama-lama. Akhirnya saya mengatakan, ya 30 orang. Dan semua sudah didata, semua akan menerima. Amin. Ini Tuhan. Saudara yakin dan percaya, setiap langkah orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, doanya didengar oleh Tuhan. Ayo, kita jujur di hadapan Tuhan ya. Jujur. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, jujur aja. Tuhan, hari ini aku sedih. Hari ini aku punya masalah. Tuhan, hari ini aku sakit Tuhan. Ngomong saudara sama Tuhan. Ada satu peristiwa yang gak mungkin bisa ditolong. Yang gak mungkin bisa ditolong oleh manusia. Kita akan buka Lukas 18 ayat 38. Sudah? Lukas 18 ayat 38 sampai ayat ini ya. Sampai 42 ya. Saya baca yang ganjil, saya baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. 38 sampai 42. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 39. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. 43. Amin. Saudaraku,
Kalau doa, jangan hanya di dalam hati. Jangan isin atau sungkan dengan kiri kanan, jangan. Kalau ingin menjerit, jerit, saudara. Ya. Dulu, waktu di Bukit Doa, saya menjerit. Saya menangis. Padahal saya nggak ada yang kenal. Saya tertawa ketika Tuhan memberi sukacita. Tiba-tiba ketika dalam kesedihan, setelah saya menangis, menjerit, tiba-tiba Tuhan beri sukacita. Dan saya tertawa. Pada saat saya berdoa, saya tertawa. Loh Pak, maksudnya apa? Tertawa-tawa di tengah orang berdoa apa? Enggak izin, Pak. Enggak. Ketika itu saya, waduh enggak bisa nahan. Saya terus tertawa. Ternyata itu adalah roh sukacita yang datang dari Tuhan. Ketika beban berat, gak bisa kita omong. Masalah kita berat, gak bisa kita pikul. Kita hanya ngomong sama Tuhan. Ngomongnya aja gak kesampaian. Gak bisa ngomong apa sama Tuhan. Akhirnya berbahasa roh. Berbahasa roh. Tiba-tiba tertawa. Tuhan kasih roh sukacita. Artinya apa Tuhan? Artinya kamu akan mengalami jawaban doa. Saudara, 3 hari, 3 malam, hari keempat saya berhenti berdoa puasa, saya pulang. Saya pulang gak punya duit. Tuhan sediakan orang untuk membayari. Saudara, semua saya serahkan Tuhan, sudah. Pokoknya kalau Tuhan gak tolong saya tetap di sini. Nekat, saudara. Ya, Bapak Ibu pasti akan mengalami. Masalah apa yang berat? Ngomong sama Tuhan. Ya. Ngomong terus sama Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan jawab. Ya seperti Bartolomeus ini ya. Coba. Bartimeus ini buta sejak lahir. Kalau buta sejak lahir bisa diobati? Tidak bisa. Oleh sebab itu yang hanya bisa menolong adalah Yesus. Karena Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Jadi harus percaya Bapak Ibu sepenuhnya kepada Yesus. Yakin dan percayalah setelah pulang dari tempat ini masalahmu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan baca lagi. Injil adalah kekuatan Allah di dalam Roma 1 ayat 16. Ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan siapa Bapak Ibu? Kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan juga orang-orang Kupanggono. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita, ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, oleh sebab itu, mari kita pusatkan kehidupan kita kepada Kristus. Pusatkan
kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah diselamatkan kita bukan hidup untuk diri sendiri, ya. Kita buka di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya, monggo Mas Joko. Saya minta. Amin. Ya. Saudara ditebus, ya. Saudara diselamatkan bukan untuk tenguk-tenguk. Ya, bukan enak-enakan. Tapi hidup untuk Kristus. Bapak Ibu sudah diselamatkan. Tugas kita sekarang apa? Memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum diselamatkan. Kasih tahu, diomongi, ada kabar baik. Apa itu? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dibebaskan dari masalahmu? Maukah engkau diselamatkan? Mau dong. Kalau mau, ayo ikut. Kemana? Ke Doli. Ngapain? Berdoa. Amin. Kemana? Ngapain di Doli? Ya, di sana ada gereja. Kita akan berdoa bersama-sama. Yakin dan percayalah, Tuhan pasti tolong. Ya, saudara, satu persatu, gak usah banyak. Tuhan itu hanya pingin satu jiwa loh, yang Bapak Ibu dapatkan, satu saja. Karena ketika kita membawa satu jiwa datang kepada Tuhan, seisi surga, malaikat surga bersorak. Tuhan hanya kehendaki satu. Tapi kalau dua, wah lebih lagi. Apalagi 3, apalagi 10, apalagi 1 kampung. Tuhan katakan, tenaga dan kuasa sudah kuberikan kepadamu. Sekarang pergilah. Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Dan aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, sebagai kesimpulan, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan dan pelayanan. Dan yang kedua, jangan menggantikan Injil dengan motivasi, hiburan, atau kenikmatan dunia. Yang ketiga, tetaplah melayani dan memberitakan firman dalam pimpinan Roh Kudus dan bukan dengan perasaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya kebenaran setiap firman-Mu yang sudah hamba taburkan sebagai benih yang baik, itu jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa syafaat. Kami percaya Engkau akan berkenan setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang percaya berkata, amin.